مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت اكفوا فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ولكل قبول حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng kita niatkan lenggah kita tenggene majelis ingkang mulya niki, di tempat yang paling mulia niki kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kanti berharap mugi-mugi Gusti Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang membuat kita termasuk dari orang-orang yang terlaknat. Allah memudahkan kepada kita untuk hidup bagaimana caranya supaya kita senantiasa berada di dalam kasih sayangnya, di dalam rahmatnya. Nah, yang paling utama adalah ketika Allah membimbing kita dengan Al-Quran. Mula niki kita syukuri sareng-sareng dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para sedherek jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang kula banggakan, kita sampai pada ayat 158 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa, sesungguhnya bukit Safa, wal Marwata, dan bukit Marwah, min sya'airillah, adalah termasuk dari masyairnya Allah. Faman hajjal baita, siapa saja yang melakukan haji pada Baitullah, awi i'tamara, atau melaksanakan ibadah umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa bagi keduanya, ayat tawafa bihima, untuk bertawaf, untuk tawaf di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa secara sukarela melakukan kebaikan, fa innallaha, sesungguhnya Allah, syakirun alim, adalah zat yang paling bersyukur, maha bersyukur dan maha mengetahui. Innalladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna, sesuatu yang telah Allah turunkan, minal bayyinati, yaitu keterangan-keterangan yang sudah jelas, wal huda, dan menyembunyikan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu, sesudah dia mendapatkan keterangan, linnasi fil kitabi, dia menyembunyikan kepada orang lain tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah.
Wa yal'anuhumul la'inun, tidak hanya dilaknati Allah tapi juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan berusaha memperbaiki diri, wa bayyanu, dan memberikan penjelasan, faulaika, maka mereka atubu alaihim, aku berikan taubat kepada mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan akulah Allah yang maha memberi taubat, yang maha pengasih penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang mati, wahum kufarun, padahal dia matinya dalam keadaan kufur, ulaika alaihim la'natullah, mereka akan mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan mendapatkan laknat malaikat, wan nasi ajmain, dan mendapatkan manusia semuanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adabu, sekalipun siksaan itu tidak akan pernah diringankan. Walahum yunzarun, dan mereka siksaannya tidak akan ditangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sampai pada sebuah keterangan penjelasan ayat dari 155 sampai 157 surah Al-Baqarah niku nerangno salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah, tapi bukan melalui ibadah-ibadah sing masyhur, sing umum, sing utama. Seperti beberapa hari lagi orang-orang yang beruntung bisa berangkat haji niki badene tawaf, badene wukuf, ngoten nggih. Mereka mengeluarkan uang yang banyak, 60 juta, nggawa sangu, mulih nyiapno oleh-oleh, meninggalkan keluarga demi satu, Pak, untuk mencari ridhone Gusti Allah. Enten sing kurban sapi, kurban kambing, mereka mengeluarkan uang dalam rangka untuk mencari ridhone Gusti Allah. Mungkin hari Senin, hari Selasa puasa tarwiyah kali puasa Arafah. Bagi yang mampu silahkan berpuasa, itu bagian dari mencari ridhone Gusti Allah. Tapi enten tiyang pados ridhone Gusti Allah bukan dengan cara seperti itu, Pak. Mboten ngetokno dhuwit akeh, mboten ngowoyo, mboten swara, tapi kudu akeh sabare. Nah, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa dilanda ketakutan, entah takut masa depan, entah takut dengan bayangan yang diciptakannya sendiri, entah takut dengan ancaman apapun, tapi setiap kali dia takut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hambamu ini lagi khawatir tentang ini, aku berlindung kepadamu. Tiang ngeten iki adalah orang-orang yang disebut ulaika alaihim sholawatun, mereka berhak untuk mendapatkan sholawat dari Allah. Oke, niki mengulas kembali. Kula ulas kembali supaya jenengan mboten kaget, karena setelah ini ada ayat yang nyempil. Ayat itu satu ayat gindil, kula kebiyen niku nggih bertanya-tanya, iki ayat kok aneh ngoten lho. Ayat sebelumnya menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang sabar, mereka mendapatkan sholawat teko Gusti Allah. Lalu ayat ini satu ayat niki nerangno tentang Safa, Marwah, haji, umrah. Niku saayat tok, satu saja. Mantun ngoten, lanjut maneh nanggone innal ladzina yaktumuna ma anzalna, yaitu Allah mengutuk, melaknat orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dari Allah. Lalu tak angen nopo nggih gitu loh. Baru ketemu ketika ada satu kitab itu membahas tentang
betapa Al-Quran itu mukjizat dari semua segi, dari sisi arti, dari sisi psikologi, bahkan dari presisinya nopo niku ayat. Yang saya ada seseorang itu mau menulis Al-Quran ngeten niki, Pak. Al-Quran ini kalau kita lihat, coba jenengan hitung, satu juz itu isinya 20 halaman. Ngoten nggih. Niku roto, Pak, sampai tutup mburi niku 20 halaman. Tapi penulis niki, kula supe namine sinten. Penulis ini bingung, ya apa ya carane menulis cek rapi. Niki zaman sakmonten dereng enek komputer, Pak. Iki ya apa carane nulis Quran iki cek rapi, enak didelok, gampang gawanane, kan ngoten. Akhirnya apa? Beliau itu mendapatkan petunjuk, beliau mencari surah yang paling pendek untuk digunakan sisi lebarnya nih, gitu, Pak. Niki sisi lebarnya. Sisi lebarnya menggunakan apa? Surah terpendek. Surah terpendek ini kenapa ketemu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wes ketemu. Berarti engko lebarnya pakai surah terpendek. Lah saiki nang dhuwur nang ngisor iki ya apa carane bagine niki ya napa? Dicarilah ayat terpanjang. Ada satu ayat yang paling panjang. Ayat itu bukan cerita tentang iman, bukan cerita tentang nabi, bukan cerita tentang apa-apa. Tapi ayat paling panjang tengene Al-Qur'an iku nerangno tentang utang. Ayat tentang utang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Niku sampai tutuk ngisor. Jadi itu yang dipakai. Nah, jadilah Quran yang seperti kita nikmati saat ini, gampang didelok, penak, seimbang. Tiang nek ngapalne Quran ya gampang, seprapatan iku berarti 5 halaman, setengah iku berarti 10 halaman dan seterusnya. Penak, Pak. Unik Al-Quran itu. Bahkan dari sisi situ pun itu ada banyak mukjizat. Nah, niki pengantar supaya kita paham kenapa kok enek ayat sing nyempil. Lalu kalau tunjukkan lagi, tengene surah Al-Baqarah itu jumlah ayatnya itu 286. Nah, uniknya di tengah-tengah kalau dibagi 286 itu akan ketemu angka 143. Leres ya? Ayat 143 itu pas tenggene mriku Gusti Allah menyebut kalimat wasato. Wasato itu artinya tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tengah-tengah, Pak. Al-Quran itu begitu. Nah, tenggene mriki dari situlah kula masih berhusnudzon. Jelas Gusti Allah gak ngawur nek kapan meletakkan napa niku. Kenapa kok enek ayat innas sofa wal marwata bahas tentang haji dan umroh, tapi nggak tengah-tengah pembahasan tentang ceritanya orang-orang yang sabar, lalu di belakang orang-orang yang dilaknat. Leo kene opo kan ngoten ya. Nah, rahasianya adalah niki bersambung dengan beberapa halaman atau 2 halaman sebelumnya. Jadi ada di dalam Munasabatul Quran, kitab niku mencari pola-pola di dalam Al-Quran. Ternyata Al-Quran terutama khusus surah Al-Baqarah itu melampaui niku berupa lingkaran, Pak. Tengah-tengahnya ayat niku wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata yang kula sebut tadi niku nek kapan digolongkan nanti sesuai dengan topik dan pembicaraan itu nantinya jadi sebuah lingkaran.
Yang atas keterangan tentang Nabi Musa, mungkin mencolot maneh nang ngisor dadi ngene, kanan kiri, begitu terus melebar muter ngeten iki. Menjadi sebuah pola. Nah, beberapa halaman yang sebelumnya membahas tentang perubahan kiblat yang asalnya dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Perpindahan ke Masjidil Haram itu diiringi dengan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Lalu beberapa halaman berikutnya, di halaman yang berikutnya ada keterangan tentang alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang Nasara dan orang Yahudi yang sebenarnya sudah tahu betul bahwa Nabi terakhir itu akan menghidupkan kembali ajarannya Nabi Ibrahim. Niki nubuah Bapak Ibu. Nubuah niku napa berarti? Ini nubuah itu berarti kenabian. Gak kena ditolak, gak kena disangkal, memang itulah yang turunnya teko Gusti Allah. Sumben itu bakal ada nabi terakhir. Nabi terakhir nanti itu informasinya sampun lengkap enten tenggene kitab Taurat, tenggene kitab Injil. Nah, ini juga salah satu rahasia kenapa orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah itu jauh-jauh hari datang ke Madinah untuk menyambut Nabi yang terakhir. Nabi dereng lahir, tapi 3 suku dari orang Yahudi ini sudah tahu sumben Nabi terakhir bakal manggondok Madinah. Inilah namanya nubuah atau kenabian, informasi kenabian. Nah, sekarang mari kita coba hubungkan. Jadi keterangan tentang As-Safa dan Marwah itu ini melengkapi satu ritual ibadah haji. Mari menyebut Ka'bah, sakniki lanjut dengan Safa dan Marwah. Di mana Ka'bah, Safa, Marwah, haji, umroh itu tidak bisa dipisahkan dari tempat ini. Nah, ada lagi yang menarik, yaitu ketika Gusti Allah menggunakan kalimat fala junaha. Fala junaha niku artine niku ngeten, nek cara Jawa kira-kira ngeten. Ya wis gak apa-apa. Napa? Ya wis gak apa-apa. Pak, ya wis gak apa-apa niki apakah mengandung napa niku arti bahwa haji dan umroh itu wajib? Justru kebalikannya, Pak. Haji dan umroh kan asalnya wau disebut wajib. Tapi keri-keri kok disebut ya wis gak popo. Nek awakmu katene nglakoni sa'i antarane Safa Marwah nan Marwah ya gak popo. Para sahabat niku mboten kula lan jenengan tok sing protes. Para sahabat niku protes. Sik to Kanjeng Nabi. Iki piye to karepe Gusti Allah niku? Kok nyebut fala junaha alaihi, seolah-olah haji, seolah-olah sa'i Safa dan Marwah iku koyo gak penting ngono. Kok sawangane mek disebut ya gak popo. Nah, ada nek kita sakniki mungkin gak paham. Tapi zaman dulu ketika ayat ini turun dan para sahabat itu mempertanyakan, para sahabat itu bertanyanya itu dengan didasari perasaan gak nyaman, Bapak Ibu. Gak nyamane mergo napa? Nomor setunggal, kondisi Ka'bah waktu itu dikelilingi 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan di antara Safa dan Marwah. Akeh. Tapi rodok spesial, tenggene Safa dan Marwah itu ada batu, yang batu itu adalah batu sebenarnya digunakan untuk peringatan. Peringatan yang satu memperingati seorang laki-laki namanya Isaf,
yang tenggene Marwa itu memperingati seorang perempuan yang namanya Naila. Dua batu ini asalnya ada di dalam Ka'bah. Dua batu ini itu adalah nopo niku bentuk dari kutukan. Karena dua orang yang namanya Isaf sama Naila ini dikutuk oleh Gusti Allah karena dia melakukan dosa besar di dalam Ka'bah. Ngelakoni dosa gede nanggone. Jadi ceritanya Isaf sama Naila niki dia itu nopo nggih? Podo senenge, tapi oleh orang tuanya itu tidak direstui. Nah, dua-duanya itu berasal dari suku yang sama, dari suku Jurhum. Gara-gara gak direstui, nek cara Jawane kawin lari. Melayune ndelik nanggone Ka'bah. Ngoten lho. Begitu dia melakukan dosa besar, dihukum, yaitu dadi watu. Nah, watu itu kemudian oleh para pemuka Quraisy zaman itu didekek sing setunggal dekek nduk Safa, sing setunggal dekek tenggene Marwa. Nah, awale itu bagus untuk peringatan. Kabeh wong Mekah, siapapun yang datang ke sini, taatlah kepada Allah, muliakanlah Baitullah, jangan melakukan perbuatan keji, karena kalau melakukan perbuatan keji jadinya begini, dikutuk jadi batu, didekek tenggene Safa, dekek tenggene Marwa. Pun tapi nggih ngoten, tambah suwe niku gak tambah api. Nggih, kita mundur sejenak lagi. Tawaf niku ibadah sing sampun kuno, di mana itu sudah dilakukan oleh sedaya para nabi dan diajarkan kepada sinten pengikut-pengikut dan anak turunnya. Mulai teko Nabi Adam, Nabi Ibrahim, lanjut terus niku sampai nabi yang terakhir. Artine napa Bapak Ibu? Kegiatan sing jenenge tawaf, sing jenenge sa'i itu wis pun ket biyen pun enek. Nah, cuman tambah suwe niku digonta-ganti. Contohnya kados tawaf. Tawaf niku wuruane Nabi Ibrahim itu sami kalih wuruane Nabi Muhammad pun sami. Tapi sebelum datangnya Nabi Muhammad, tiang tawaf niku sambil keplok-keplok kalih nyanyi-nyanyi, Pak. Jadi melampah jalan tenggene pundi keliling Ka'bah niku sambil keplok-keplok kalih nyanyi. Itulah tawafnya orang dulu. Orang jahiliyah lho nggih. Tiang makanya diarani jahiliyah niku napa? Wong biyen wis diwuruki, tapi kok tambah suwe tambah kacau. Ngoten nggih, tambah menceng niku. Kemencengane kuwatah, Pak. Tidak hanya itu. Enten malih. Jadi tenggene pundi? Tenggene sekitar tenggene Mekah niku mereka membagi menjadi dua kasta. Suku Humus atau golongan Humus itu golongan elit. Golongan elit ini niku nek kapan katene tawaf, ya mereka mendapatkan keistimewaan, dijaga, terus memakai pakaian-pakaian tertentu. Tapi yang di luar suku Humus ini, kados kita ngeten niki, niku kita niki dikengken tuku klambi teko mereka, Pak. Harus beli baju dari mereka untuk melakukan tawaf. Nek gak ngono, kalau memakai pakaian yang kita punya dari negara kita, dari daerah asalnya, itu dianggap pakaian yang penuh dengan dosa dan gak pantas untuk berada di sekitar Ka'bah. Makanya napa?
nek kapan gak gelem tuku kelambi teko orang-orang elit ini, maka hukumannya mereka tawafnya harus sambil telanjang. Nggih. Wes gak karu-karuan, Pak. Ngoten nggih. Contone maneh. Nabi Ibrahim ngajarkan kurban. Tapi tambah suwe kurban niku mboten ngoten. Nggih. Kurban itu bukan untuk dibagikan, tapi dagingnya itu dipersembahkan kepada Ka'bah. Darahnya ditempelno nang gone Ka'bah. Di ngeten iki darah napa? Darah kurban kan niku terus di nggih ngoten ta. Ambek darahe diwadahi gelas ngoten sanjange gawe ngombene pangeran cekak ngelak ngoten. Dan orang-orang yang tenggene mriku yang mboten menikmati kurbanan ya, enggak menikmati dagingnya dan juga tidak menikmati napa mawon yang dikorbankan itu. Niki bentuk mencenge. Lah termasuk mencenge napa? Sa'i antarane Safa dan Marwah. Zaman biyen niku napa Safa Marwah sebelum ada dua patung ini ya wis kados sa'i seperti yang kita kenal. Tapi enten teko napa niku peringatan gara-gara niku wau tiang-tiang jahiliyah niku wis iki dekek kene wong cek kabeh ngerti. Dadi tiang akhire nek kapan sa'i mula-mula niku meneng delok gawe peringatan. Rodok bener, Pak. Suwe-suwe niku mboten delok, Pak. Leren delok ambek jemok. Suwe-suwe mari leren delok jemok, suwe-suwe ndonga, Pak. Jadi inilah napa niku ihtiraf yang terjadi pada Safa dan Marwah. Nah, para sahabat niki balik cerita sahabat wau. Para sahabat niku mboten nyaman nek aku dikongkon ngelakoni sa'i Safa dan Marwah. Sik ta, aku biyen yo ngelakoni ngono biyen jaman sadurunge mlebu Islam. Terus nek nanggone kene iku ngelakoni tawaf, nek kok kene ngelakoni sa'i, tapi sik enten bayangan kalau dari waktu dia sa'i niku napa jemok ambek ndonga nanggone patunge Isaf kalih patunge Nailah itu. Jadi itu membuat para sahabat mboten nyaman. Akhirnya turun ayat ini yaitu fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Gak popo nek awakmu katene ngelakoni sa'i antarane Safa dan Marwah katene tawaf iku gak popo. Mergo napa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda dari kebesarane Gusti Allah. Iku gawean ibadah gak popo. Lihat, Gusti Allah mengambil dosis yang paling rendah untuk kenyamanannya tiang waktu itu, supaya orang waktu itu hilang dulu rasa tidak nyamannya karena biyen pernah duwe kenangan, aku biyen sesat nduk kene, aku biyen tau nyembah iki. Nah, jadi ngoten, Pak. Itulah kenapa kok kalimatnya napa? Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya. Terus sekarang kita mulai memahami rodok jeru, Pak, nggih. Muga-muga mboten ngantuk jenengan. Karena kita mau memahami kene apa kok Gusti Allah nyempilno ayat niki. Apakah ada hubungannya yang kelihatannya zahirnya niku mboten ketemu tapi sebenarnya batinnya ketemu. Nah, moga-moga kita dapat pelajaran dari ini. Niki berguna banget untuk kita yang hidup di dunia ini. Seringnya begini, kita nih kan sering usaha nopo tapi gak hasilnya malah sing gak disangka. Nate mboten jenengan ngalami ngeten niki, Pak? Nggih, gak nyangka ditata api-api
dodolan ditoto sing api tibake gak payu blas, giliran dodolan ecek-ecek malah payu, kan ngoten nggih. Nah, kita mari coba fahami ayat ini. Ini hubungannya dengan yang sebelumnya yang menerangkan tentang kesabaran, lalu dihubungno penghubung dari ayat ini adalah ada satu tokoh kunci namanya Bunda Hajar. Ya, Innas Safa wal Marwata. Satu orang ini akan menggadengkan kenapa ayat yang sebelumnya tentang kesabaran itu sangat relevan dengan ayat Safa dan Marwah. Coba jenengan bayangkan, ibu-ibu terutamanya, jenengan menjadi seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya karena perintah Tuhannya. Jenengan tenggene mriku niku di Mekah itu hanya jenengan bertiga, suami dan anak dan jenengan sendiri. Di sana tidak ada siapa-siapa, ya, karena waktu itu juga belum ada kehidupan. Jenengan di sana bertiga. Wis bertiga mulai rodok nyaman walaupun gak nyaman blas karena air saja tidak ada. Ngoten nggih. Tapi jenengan akhirnya lama-lama kulino. Lagek kulino titik anake lahir tibake bojone jenengan diperintah balik ke negeri asalnya yang jauhnya niku Masya Allah mungkin 1.500-an kilometer antarane Mekah dan napa niku Palestina. Ditinggal ijen ple-ple ambek ditinggali anak sik bayi. Pun niki nek kula jelas mboten tatak. Ya Pak, nek sampan mulih aku ya melok, mulih kira-kira ngoten. Tapi Bunda Hajar niku bolak-balik takon mboten dijawab kalih Nabi Ibrahim. Akhirnya Bunda Hajar ini, ya Bunda Hajar niki wong wedok sing cerdas, Pak. Ngerti nek wong lanang gak iso ngomong niku, nek wong lanang wis gak iso ngomong berarti wis mentok, Pak, gak iso jelasno. Heh, temen ta sampean iki katene ninggal aku, Nabi Ibrahim gak iso jawab. Sik ta lah. Coba sampean pikir, mosok aku ambek anakmu sing sik cilik iki mbok tinggal, gak iso jawab. Akhirnya beliau menggunakan nopo niku pertanyaan yang pertanyaan itu pertanyaan mudah dijawab oleh laki-laki. Ya. Jadi bukan pertanyaan yang mengharuskan kita menjawabnya dengan keterangan panjang dan lebar. Tapi pertanyaan coro SD niku enek pelajaran enek ujiane niku jawabane niku ABC, Pak. Nek ABC kan mesti saged jawab, Pak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Pertanyaane niku diganti sakniki. Wahai suamiku, apakah ini perintah Tuhanmu? Nah, baru iso jawab Pak Nabi Ibrahim. Nggih. Ya wis lah. Tapi pertanyaan itu berat sekali diucapkan oleh Bunda Hajar. Tidak hanya berat, konsekuensinya juga berat karena harus berjuang sendiri. Sampai satu ketika kehabisan air sama sekali, wis golek mumet wis gak ono, wis iki apa carane, akhirnya beliau melakukan satu ritual yang namanya melayu tenggene Safa, naik ke bukit Safa, toleh gak ono, mudhun munggah tenggene Marwah, terus seperti itu sampai 7 kali kecapean, Pak. Mantun ngoten apa yang terjadi? Air yang dicari nggak ada. Dan sebenarnya Bunda Hajar juga sudah paham, wong Bunda Hajar wis manggon tenggene mriku suwi. Iki jelas nduk kene iki gak enek sumber air. Beliau melakukan untuk naik ke Safa dan Marwah itu adalah usaha terakhirnya. Walaupun Bunda Hajar tahu betul, kok ya gak mungkin nduk kene iki ono. Tapi beliau tidak berhenti. Beliau masih mengusahakan usaha yang terakhir.
naik teng sofa, turun, naik lagi ke Marwah, bolak-balik leren kekeselen. Monten ngoten berjalan pelan mau pulang ke rumah niku ada satu tempat tenggene agak jauh dari sofa dan Marwah di depan multazam niku Nabi Ismail mancal-mancal yang seperti kita ceritakan dan ketemulah air Zam-zam. Bapak Ibu, semoga kita dapat pelajaran dari niki. Napa niku? Kita sering usaha, wis pokoke usaha ngono ae, tapi hasilnya bukan dari hasil usaha itu. Justru kita seringnya dari tempat yang lain. Yang seringnya Bapak Ibu, tempat lain itu adalah tempat yang lebih istimewa. Tenggene Masjidil Haram, tempat paling mulia, tempat paling mustajab niku tenggene multazam. Multazam itu nopo? Multazam niku adalah tempat di antara rukun Hajar Aswad kalih pintu Ka'bah. Niki mesisan kula anu kan. Niki misalnya Ka'bah kan bentuknya persegi panjang nggih. Niki ngeten niki. Nah, niki enten pojokan sing enten Hajar Aswate. Tenggene mriki enten pintu Ka'bah. Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah inilah namanya multazam. Pun jauh di sini Bapak Ibu, tenggene mriki inilah Safa dan Marwah. Tebe, Pak. Tapi kita emang seperti itu tenggene donya niku. Seringnya kita temen tenggene mriki hasilnya mak betunduk sebelah mriko. Seringnya kita mengharapkan seseorang untuk menolong kita, tapi pertolongan itu tidak datang dari sini, tapi dari orang lain. Intine nopo? Teruslah berusaha njaluk tenan nanggone Gusti Allah, pertolongan pasti akan datang di tempat dengan waktu yang terbaik pun. Itulah kenapa Bapak Ibu, haji niki utawa ziarah tenggene Mekah Madinah ini harus diusahakan oleh siapapun. Mugi-mugi panjenengan sedaya angsal kesempatan untuk datang sowan tenggene mriku. Kenapa? Karena nanti kita niku akan merefresh kembali ingatan-ingatan, monton ngoten ruh-ruh di masing-masing tempat itu. Oh biyen niku ngene, oh biyen niku ngene. Aku kudu ngelakoni kaya apa sing dilakoni sinten? Kaya sapa sing dilakoni oleh Bunda Hajar. Wis gak apa-apa tak usaha ae. Engko urusan hasile serahno nanggone Gusti Allah. Pun jenengan Pak nek pireng napa niku materi-materi tentang haji kalih umroh saestu jenengan donga teng ngene jero ati, ya Allah Gusti kula kepengin Gusti, kula pun siap Gusti, jenengan ngoten mawon nggih. Siap-siap emang dhuwitmu pira kan ngoten nggih. Kula pun nabung Gusti 100.000 ngoten. Ndak apa-apa Pak nggih, nanti kekurangane ben Gusti Allah sing nata ngoten nggih. Sudah banyak Pak cerita keajaiban berangkat nanggene napa niku tenggene ya sekedap malih niki tiang-tiang mantuk ndugi haji jenengan ziarah haji. Nek pas ziarah haji niku jenengan kathah ndongane Pak nggih, jenengan kathah ndongane napa itu adalah tempat dan waktu sekaligus yang mustajab. Jenengan ndonga, ya Allah Gusti kula nggih kepengin lho Gusti nggih, kula pun siap lho Gusti, kula pun nyicil kopere lho Gusti ngoten. Padahal kopere nyilih nang ngene tanggane. Ndak apa-apa Pak nggih, ndak apa-apa nggih, pasti nanti Allah kasih tahu caranya ngoten. Pun niki kula sanjang ngeten iki karena pengalaman kula kiambak Pak, karena pengalaman kula dhewe yang secara napa niku secara finansial hitung-hitungan niku wis kaya gak mungkin iso haji itu ndak mungkin ngoten ya. Tapi waktu biyen angger enten majelis ngeten niki, kula niku nek pas terutama nek kapan abah
Abah almarhum ketika beliau cerita tentang haji, ya, beliau sering cerita ngeten. Aku biyen haji niku saderenge rabi ya. Dadi sik enom sik kuate. Karena sik kuat, sik enom terus ketok arek pondok dhewe sering menjadi wakilnya dari beberapa jamaah ngoten. Nah, singkat cerita, hal ini juga membuat kula berdoa. Tapi waktu itu doa mboten didasari napa-napa, hanya pengen berdoa saja. Jebule tambah suwi tambah paham kula bahwa kalau kita berdoa tenggene majelis pengajian itu pangkate ternyata podo ambek ndonga tenggene raudhah, Pak. Oh iki ta, baru paham kula. Kula biyen nglakoni tapi gak paham. Nggih. Ndonga tenggene raudhah niku mustajab, Pak. Ngoten nggih. Kan enten setunggale hadis niku unine ngeten, idza marartum min riyadil jannah farta'u, jika engkau melewati taman-taman surga maka diam dan berdoa. Allah, para sahabat takon, lah emang taman surga niku napa? Taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Kula ngeten, ya Allah iki biyen tak lakoni tapi gak paham. Tapi alhamdulillah untunge mustajab temen, Pak. Walaupun mboten paham ngoten nggih, tapi mustajab. Kados ngeten niki jenengan kita pembahasannya tentang Safa dan Marwah, pokoknya tenggene hati jenengan sedetik pun empun sampai meragukan, Pak. Nggih. Empun sampai gadah ngeten. Gusti kula kepingin saged haji. Sakniki yakin mungkin mulih teko omah cerita ambek bojone, Bu, mau lho Ustaz terangno tentang haji ambek umroh, Bu. Terus marang ngono diongkon ndonga nek pas ngono iku. Jarene mustajab. Tibake bojone, walah Pak, wong beras saya kadang ono kadang enggak. Tiba-tiba jenengan, iya ya. Koyok mpun ngoten, Bu. Ini membatalkan doa kita sendiri. Niki koyok ini nyepeleno napa kuasane Gusti Allah. Pun yakin mawon ngoten lho. Memang agak sulit bagi kita-kita yang kulino napa mengandalkan logika. Kene nabung wis suwe apa maneh saiki. Tabungan tambah suwe tambah entek, penggawean tambah angel. Iki ya apa? Mpun ngoten pun. Nggih, yakin mawon pun ngoten lho. Nah, cerita kula biyen niku Masya Allah, ya, proses haji itu hanya 1 minggu saja. Gara-gara enten tiyang ngekei dhuwit kula waktu itu 5 juta, Pak. Kilo ya tak kei dhuwit 5 juta, tapi syaratnya siji kudu mbok gawe haji. Oh siap berangkat, kula ya siap-siap mawon padahal gak nyekel dhuwit. Ngoten ya. 5 juta kula takon waktu itu ongkosnya berapa? Ongkosnya 15 juta. Iki kayak ongkos setok kurang, sing 10 juta iki teko ndi ya. Singkat cerita, abah kula niku gak tahu ngingu sapi, kok moro-moro ngingu sapi. Mari ngingu sapi setahun, terus monton ngoten, kok moro-moro kepingin ngedol. Mari kepingin ngedol, kula ya gak tahu telepon abah. Moro-moro pengen telepon, ya saumur urip mulai tenggene luar negeri niki mboten nate kula nyuwun arta ngoten nggih. Kula coba hanya sanjang pangestune, Pak. Kula badene berangkat haji. Seneng Abah. Ngoten nggih. Padahal dhuwit mek 5 juta. Iki lho le gawean sangu Abah mari dodol sapi. Kok ya tepak 10 juta tambah 5 juta. Langsung kula budal daftar. 15 juta kalau damel daftar wis saged berangkatnya seminggu engkas. Sisa duit nek ditukarkan real itu tinggal 40 real. Berangkat, Pak. Berangkat ini guys gak ada mikir duit 40 real sangune piye dan lain sebagainya, gak ada mikir. Sepenting budal. Ngoten. Ya temenan, Pak. Tenggene mriko ya. Iki 40 real iki urip nang gone kene sik kudu 50 dina. 50 hari, Pak. Nek haji ini saking mriko niku 50
50 hari ambek 50 real iku ya apa rumuse? 40 real iku rumuse ya napa kan? Kan gak mboten ketemu, Pak. Ya, hari pertama kula wet-wet. Hari pertama kula wet-wet dhuwit niku alhamdulillah wutuh bertahan 40 real. Lah mangane nang napa? Zam-zam, Pak. Isu zam-zam, awan zam-zam, bengi zam-zam. Sampai bolak-balik nang jeding ae ngoten. Hari kedua juga sama, tapi tubuh niki kula ngerawasaken fit beneran, enggak enek abot-abote sama sekali. Mungkin berkahnya zam-zam. Nggih mboten lesu sama sekali. Enak ngoten berangkat. 2 hari. Hari ketiga tiba-tiba ketemu konco saking Singapura. Beliau minta tolong dan lain sebagainya. Akhirnya sing asale wau niku ngemper, Pak. Haji niki niku haji ngemper, backpacker ngoten nggih. Dadi tilem kula niku teng jeding. Teng jeding-jeding niku. Teng jeding niku tileme teng ngene mriku. Mungkin kadang-kadang nek diusir nang jeding ya teng ngene pundi ngarep-ngarepe toko ya dan ngoten niku lah. Dadi mangkane kula nek sakniki berangkat umroh teng ngene mriku aku biyen tau nglakoni ngene ngoten. Ketok wong-wong keleleran ngoten niku. Tapi nggih, masyaallah setelah itu pun sudah berubah drastis. Ngoten nggih. Pun niki kula hanya pengen cerita bahwa ayo keyakinan kita rawat, jangan dilukai dengan logika. Wis gak usah di logikano, karena sering niku sing garakno wong gak patek yakin 100% itu gara-gara napa? Logikane. Ya napa Ustaz? Wong dengkul niki wis rada ya apa nek mboten ngoten wis. Berangkat saja. Engkin ya napa tenggene mriku wis ben diurus Gusti Allah kan ngoten. Nggih. Pun niki mugi-mugi barokahe ayat ini montun ngoten jenengan donga kanthi yakin lalu Gusti Allah mudahkan datang ke sana. Allahumma amin. Nggih. Nabung niku damel nduduhno temene ngoten mawon, Pak. Ngoten nggih. Duwe dhuwit 50.000 pun Gusti kula niki ndamel rekening khusus tenggene bank niki damel umroh Gusti. Pun dinteni 5 wulan gak tambah mboten apa-apa, banyak cara untuk berangkat niku banyak cara. Saya itu kula wis pawethuk macam-macam tiyang enten tiyang niku berangkat niku mek dijawil tok niku enten jamaah ngaji kula Jumat niku duduk apane mara-mara sampean gelem umroh iki aku ana dhuwit nganggur ya berangkat to ngoten tok. Tapi kula mboten murui jenengan arep tenggene menungso. Jenengan arep-arepe tetep nang gede Gusti Allah. Niki kirang pinten Bapak Ibu? Sampun mantun? Kirang 10 menit. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ada satu pelajaran yang menghubungkan antara ayat Inna Safa wal Marwata dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya tadi menerangkan tentang sabar. Nah, sosok yang kelihatan sabarnya tenggene mriki disosokkan siapa? Bunda Hajar. Nggih. Usaha sampai mentok dan beliau tidak pernah tahu kalau ternyata hasilnya melebihi dari bayangannya. Karena yang muncul, yang dicari itu hanya air biasa, tapi yang keluar adalah air terbaik di planet ini, yaitu air Zam-zam. Air Zam-zam niku air terbaik, Pak. Niku sing ngakoni gak wong Islam tok, Pak. Sedoyo. Dulu pernah ada tiang Yahudi tenggene Surabaya, dan beliau minumnya hanya mau minum air Zam-zam. Tuku, Pak, tuku terus, Pak. Ya gak apa-apa nek sugih nek ana duwite air Zam-zam mahal ya. 5 liter niku mungkin berapa? 400.000 napa pinten ngoten. Nggih. Tapi semua orang tahu bahwa air terbaik adalah air Zam-zam. Terus kena wong Mojokerto didaftarno pisan sumber ndok Mojokerto sebagai air terbaik kedua samarine air Zam-zam. Iso ae nang Jolotundo, Pak. Nggih. Untung gak melok ngaku-ngaku air
terbaik. Sik sadar diri, terbaik nomor 2. Berarti sik ngandel ambek air Zam-zam. Dan jadi ini satu monumen tentang kesabaran seorang wanita yang namanya Bunda Hajar, dan di dalam hidup kita kudu ngelakoni urip kaya Bunda Hajar. Niku wis napa nggih? Wis kaya rukune urip, Pak. Rukune urip niku kudu sampai pada level kita urip kaya sinten Bunda Hajar. Mentok ngoten wis bingung, gak ngerti solusi, melayu ngalor gak ono, melayu ngidul gak ono, ngetan ngulon gak ketemu, akhirnya ndeprok. Begitu ndeprok solusi ini ternyata nggak jauh-jauh dari situ, kan nonton nggih. Pun nah, karena hidup kita seperti ini, makanya kalih Gusti Allah niku dikengken mriko deloken gak awakmu tok sing soro, kan ngoten, jawane kan ngoten. Aja rumangsa kok awakmu iku paling soro sak donya. Biyen sadurunge awakmu iku wis ana jenenge Bunda Hajar. Nah, bukan Bunda Hajar saja, para nabi biyen niku sing uripe mesti kepepet niku kan nggih kathah. Sinten? Nabi Ibrahim pernah kepepet mboten? Pernah. Nabi Musa, wah tambah tolah-toleh ngarep segara mburi Firaun. Semua para nabi saja pernah kepepet, kok jenengan uripe gak tau kepepet, lan jenengan apa ngungkuli nabi, kan ngoten. Jadi kok kita kepepet, wajar wong kita wong biasa. Tapi ya apa amre kepepet iki dadi kepepet sing barokah. Ngoten nggih, kepepet sing barokah, mangkane diparingi contoh. Iki lho, contone Safa dan Marwah itu contoh monumen perjuangan. Makanya ibadah niku namanya sa'i, Pak. Jenengan ngertos artine sa'i? Sa'i itu artinya usaha. Nggih. Sa'i itu artinya usaha. Ada yang lain mengartikannya sa'i itu lari-lari kecil, nggih sami mawon, Pak. Tapi inti besarnya adalah napa? Usaha. Kita niki menungso makome makom usaha. Ojo kadek mikir hasil. Dan percayalah biasanya yang mikir hasil pasti kecewa, kan ngoten. Karena hasil itu urusannya pangeran. Lah nek kita mikir hasil niku padha ambek kita melok-melok ngurusi urusane pangeran. Memang siapa kita, kan ngoten nggih. Wis jar-jarno nek urus. Tapi nek bab urusan usaha, ayo temen. Walaupun sampai nopo usaha yang terakhir, walaupun koyo-koyo wis gak mungkin metu hasilnya, tapi ayo usaha saja. Kados Bunda Hajar. Kita tutup dengan nopo sambil berdoa, mugi-mugi kita mboten termasuk orang yang terlaknat, Pak. Karena tenggene mriki niki kula rangkum, keterangannya panjang sekali sebenarnya, tapi kula rangkum saja. Ayat yang berikutnya itu adalah menerangkan tentang orang-orang yang dilaknat. Apa itu laknat? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmati Gusti Allah, diusir dari rahmati Gusti Allah. Siapa orang yang terlaknat itu? Yang terlaknat itu adalah orang yang menyembunyikan ilmu, Pak. Oke, jenengan tahu tentang kebenaran nopo itu nggak boleh disembunyikan. Kalau kita menyembunyikannya, maka niki dilaknat Gusti Allah dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Siapa orang-orang yang melaknat? Tenggene mriki disebut malaikati wan nasi ajmain, yaitu para malaikat dan manusia semuanya. Pun tenggene mriki yang berpotensi untuk menyembunyikan kebenaran niku sinten? Siji wong duwe ilmu. Ngoten kados kula niki berpotensi untuk menyembunyikan kebenaran. Makanya tiang niku nek ilmune tambah kata kudu kathah istighfare. Soalnya napa? Ada kemungkinan besar akan menyembunyikan kebenaran. Nek tiang malah gak duwe ilmu blas niku kan malah enak, apa sing disembunyikan, kan ngoten nggih. Nggih. Tapi berarti wong apa jenenge wong gak duwe ilmu gampang mlebu swargane. Ya gak semudah niku, Pak. Ngoten nggih. Kok suwe-suwe moro-moro minggu ngarep padha gak teko kabeh, wis gak usah ngaji, wong tambah wong ngaji ku ilmune tambah akeh, engko tambah gampang dilak, mboten ngoten, Pak. Ngoten nggih.
Jadi orang-orang yang berpotensi. Lalu siapa orang yang berpotensi mementingkan kebenaran? Orang yang berkuasa. Jenengan kalau punya kekuasaan, percayalah ada banyak hal yang bisa untuk disembunyikan. Dan menyembunyikan kebenaran niku musuhe telu, Pak. Gusti Allah, malaikat dan menungso. Nauzubillah. Laknat itu kalau sudah jatuh kepada seseorang, niki sebagai penutup. Kalau seandainya dia diberikan kekayaan yang banyak, percayalah dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Kalau dia punya keluarga banyak, maka keluarganya tidak akan bermanfaat untuk dia, malah membuat dia pusing. Kalau dia punya anak banyak, kalau dan lain sebagainya, Pak. Niki yang harus kita takutkan. Ngoten nggih? Duwe akeh, ngoten nggih? Duwe akeh niki kita itu belum tentu menikmati semuanya dan belum tentu semuanya rezeki kita, Pak. Jangan duwe 100 juta, 99 juta disimpen nang nggone bank, jenengan nggawa 1 juta, terus gawe tuku sego pecel mek 10.000, sebenarnya rezeki jenengan yang jenengan bisa nikmati hanya 10.000. Yang 99 bukan rezeki itu. Salah-salah itu ya jadi beban saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.